Iya, udah lama ya. Iya kayaknya. Sejak 6 tahun yang lalu kurang lebih. Selesai mungkin setelah wisuda dari Tasgia ini mau langsung nikah tuh gimana? Satu kali ujiannya 7 juta. Ada nggak bekal yang memang bisa kita dapatkan di pondok yang dimana bekal ini akan dipakai gitu nanti ketika kita terjun di organisasi di universitas? Kan kata Ali bin Abi Thalib itu pernah ngomong, tidak perlu menjelaskan dirimu secara lebih ke orang lain, Ya. karena yang membencimu tidak akan percaya itu, dan yang betul-betul mencintaimu tidak perlu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Ar-Ridho Sentul. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, kita kehadiran tamu yang dimana beliau ini spesial. Beliau ini sangat banyak pengalaman dan beliau juga salah satu alumni Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul. Oke, tanpa kita memperpanjang waktu supaya kita kenal lebih dalam siapa beliau, mari kita sambut Al Ustadz Fadlan Haikal Maulana. Yuk tepuk tangan semuanya. Sehat dulu, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat selalu. Kayaknya baru kali ini lagi nih antum main ke sini kayaknya. Iya, udah lama ya. Iya kayaknya. Sejak 6 tahun yang lalu kurang lebih. Iya nggak sih? 6 tahun yang lalu. Nggak sih? Lama banget ya 6 tahun yang lalu. Udah. Oke. Sekarang sibuk apa, Ustaz? Wah, sekarang ya setelah lulus kan ada lanjut jenjang selanjutnya ya di perkuliahan sekarang di situ. Habis itu ikut organisasi juga di situ. Kemarin sempat baru selesai magang di Bank Indonesia juga. Sempat juga jadi panitia acara. Kemarin dapat sempat rekor muri acara ekonomi syariah terbesar di Indonesia. Rocker muri. Alhamdulillah. Gitu sih. Oh gitu, ya. Antum alumni tahun berapa, Ustaz? Alumni tahun 2019. 2019. Angkatan kedua, Fairphone Generation. Angkatan kedua, Fairphone, Masya Allah ya. Tinggal di mana sekarang, Ustaz? Sekarang kemarin itu waktu awal-awal kuliah ngekos sebenarnya di sini di Sentul. Cuma karena udah mulai mobilitas ke kampus ya udah mulai jarang, jadi pulang pergi lagi tetap masih di Gunung Putri. Masya Allah. Oke, Ustaz. Sengaja kami ini ngundang antum ke sini karena kita tahu beliau ini banyak sekali pengalaman terjun di dunia luar, khususnya di universitas yang dimana kita tahu beliau ini seorang sosok figur dan orang penting di satu universitas. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan tanya-tanya kepada beliau, sharing pengalaman pada Ustadz Fadlan. Cuman sebelum ke sana, Antum pengen tahu dulu, Ustadz. Antum apa yang mendorong antum sehingga bisa pesantren di Ar-Ridho, Ustadz? Sebetulnya masuk Ar-Ridho ini pondok pesantren kedua. Oh, kedua. Sebelumnya berarti sebelumnya itu ada mondok di Ummul Qura. Ummul Qura. Al-Islami di Lewiliang. Cuma ya. itu selama 1 semester aja, 6 bulan gitu kan. Karena ya itu pondok pesantren udah lama ya, udah besar gitu. Karena kaget mungkin ya, namanya juga anak baru kan. Sakit-sakitan, nangis, sering pulang. Nah, sakit-sakitan gitu. Juga tuh. Jadi dulu itu pernah kayak ada satu event di Ummul Qura itu, maraton. Nah, jadi lomba maraton tuh main jauh gitu. Sengaja nggak pakai kaos kaki sampai beset tuh, sampai kakinya sobek gitu kan. Nah, itu effort buat pulang. Jadi saking nggak betah, biar bisa pulang. Saking nggak betahnya itu, sampai orang tua tuh kenapa ini kakinya sakit. Dulu kan masih kelas 1 kan, nangis gitu kan. Jadi akhirnya ya udah se-effort itu, walaupun akhirnya ya nggak diizinin pulang juga. Kan gini, Sat, dari sebelumnya kan di Ummul Qura ya, betul. Di daerah Lewiliang kan Bogor ya. Betul. Yang dimana Bogor ini kan kita tahu, Sat, ya banyak pondok pesantren di daerah Bogor, tapi kenapa antum tuh bisa milih di Ar-Ridho, hati antum tuh bisa masuk di Ar-Ridho gitu? Iya.
Jadi apa ya? Betul memang ya. Takdir itu kan Umar bin Khattab pernah berkata, apa yang menjadi milik saya itu tidak akan pernah melewati saya. Ya, betul. Dan apa yang tidak menjadi milik saya itu tidak akan pernah menghadap ke saya gitu kan. Nah, dari setelah di Ummul Qura itu sebetulnya mau SMP biasa, Ustaz. Oh gitu. Mau sekolah biasa. Cuman akhirnya mungkin orang tua nggak ngasih ya. Survei pondok dan lain sebagainya, ke Darul Ulum Mido Sukabumi, ke macem-macem lah di Bogor, keliling kemana-mana gitu, sampai akhirnya hati di sini gitu. Walau tetap di awal pertama masuk ke pondok itu ya nggak betah, nangis juga gitu kan. Cuman ya memang itu tadi kata-kata Umar bin Khattab betul adanya. Jadi ya memang takdirnya sudah ditakdirkan di sini gitu sih. Dulu waktu antum pertama masuk berapa santrinya? Masuk pertama itu, wah lupa sebenarnya ya, coba kurang lebih 86 kalau nggak salah itu. 80. Baru 2 angkatan. 2 angkatan? Tahun berapa itu? Tahun 2014 kalau nggak salah. Tahun 2014, sudah lama ya? Udah lama banget, udah lupa lah. Pasti kan tahun 2014 itu Pondok Arido kan belum jadi apa-apa saja. Betul. Bangunan juga belum banyak, betul. Masih merintis gitu. Terus apa namanya, sistem peraturan dan disiplin juga masih banyak kekurangan dan masih banyak berkaca ke pondok-pondok lain gitu kan. Nah, di umur pondok yang bisa dibilang baru saja, kok antum bisa betah, bisa apa sih yang membuat antum itu nyaman sampai lulus gitu? Sebenarnya kalau ditanya apa yang buat nyaman itu bingung juga jawabannya, karena gini, ya teman-teman ngerasain lah gitu kan, santri itu pasti awal-awal nggak betah. Betul. Gitu kan. Pun dari pindahan Ummul Qura ke sini pun sama, di sini pun awalnya nggak betah. Cuman ada beberapa ustadz, habis itu dari dorongan dari teman-teman juga dan orang tua juga yang memang tidak membiarkan lepas gitu. Selesai gitu aja dari pondok, selesai enggak. Ada dari ustadz-ustadz juga yang udah sini aja dulu. Dengan cara mereka sama, apa ya, cara untuk anak pulang itu sama. Sakit-sakitan, pura-pura sakit gitu kan, nangis depan orang tua, hingga akhirnya biar diizinin pulang. Tapi dari pondoknya ada cara tersendiri supaya akhirnya itu nggak pulang lah, tetap di pondok dengan ikut agenda-agenda yang memang menarik supaya akhirnya lupa dari rumah dan lain sebagainya. Masya Allah lah, hari doma udah. Masya Allah ya. Oke, pastinya kan Ustadz, dengan pondok ketika antum masuk pertama kali dengan ketika antum sudah menjadi atau sudah siswa akhir ya kelas 6, itu kan dari peraturan itu pastinya banyak perubahan. Ada nggak sih perbedaan peraturan atau disiplin yang antum rasakan dari awal antum masuk sampai antum menjadi kelas 6 itu bedanya seperti apa, Seth? Oh jelas, betul. Kalau untuk disiplin sendiri pasti ya beda, karena kita waktu pertama masuk itu di angkatan kedua masih ngerintis, baru-baru di situ ya lebih intensif lah antara ustadz dengan santrinya gitu. Bener-bener lebih inilah, karena masih ikut culture-nya yang zaman-zaman dulu lah. Beda kan kalau kita nge-treat seorang murid itu kan lihat dari bagaimana zamannya dia kan. Betul, Ali bin Abi Thalib juga pernah ngomong tuh, ketika kita mau mendidik anak, didiklah dia sebagaimana zamannya, bukan sebagaimana zamanmu. Kan gitu, pesan ke orang tua. Nah, dari situ, jadi ya mungkin perbedaan generasi itu hingga akhirnya di pesantren ini ya perbedaan jauh lah gitu, dari awal masuk sampai di siswa. Betul, ini saya setuju dengan tadi apa yang disampaikan Ustadz Fadlan. Untuk khususnya untuk kita semuanya lah yang masih berkecimpung di dunia pesantren, di dunia pendidikan, yang mana kita itu harus memegang prinsip atau sesuai apa yang dikatakan Umar bin Khattab, didiklah anak-anak itu anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, ya kan? Karena mereka akan hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu, seperti itu, Sat. Oke, ada nggak, Sat, hal yang berpengaruh terhadap hidup antum, terhadap kepribadian antum, yang sehingga itu mengubah diri antum dari sebelum masuk pondok sampai lulus sampai sekarang terjun di dunia universitas, di dunia kemahasiswaan? Ada gak yang benar-benar merubah antum gitu? Ada.
Teman-teman pernah ngerasain galau gak sih di sini sebenarnya? Galau kan? Galau. Iya, sampai sekarang masih ya. Nah, dulu tuh waktu itu ada puncaknya lagi galau-galaunya, ada something problem. Ya. Sampai akhirnya menyendiri. Dulu tuh, sekarang kan masjid udah jadi ya? Ya. Dulu tuh masjid belum jadi nih, lantai 2-nya, baru lantai 1. Ya. Nah, waktu itu ngegalaunya di masjid lantai 2, tapi di tangganya aja gitu. Ngadepnya ke Madinah yang belum jadi. Ini kan gedung Madinah, tapi belum jadi dia. Masih, pokoknya emang lost gitu, madep sendirian di situ kan. Karena memang masih proses pembangunan, jadi nggak ada yang ke situ. Sendirian aja, bengong, galau gitu. Ya Allah, kok gini amat gitu kan itu. Padahal belum seberapa gitu. Kok gini amat. Sampai akhirnya ke-trigger itu waktu baca Quran subuhnya. Kan biasanya habis subuh ada baca Quran. Ya, betul. Orang-orang kan baca Quran rame-rame. Anak enggak. Buka-buka gitu kan. Buka-buka. Oh, bolos. Iya, enggak, bukan bolos, bukan. Di belakang. Tapi buka-buka. Jadi kalau misal nih, baca rame-rame gitu. Anak enggak buka Al-Quran tetap, tapi nggak baca apa yang rejamah baca gitu. Ya. Buka-buka aja sampai ketemu pertama di ayat itu, ayat yang artinya ini, Ustaz, Ana lupa, coba ingetin ya. Yang Allah tidak membebani suatu kaum melebihi batas kemampuan hambanya, itu gimana sih bunyi? Itu surat Al-Baqarah. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus sama satu lagi sampai ke ayat surat At-Tolak ayat 2. Ya. Yang apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Ya. Nah, itu. Sampai ke situ. Dari situ bener-bener nggak tahu, tiba-tiba biasanya kan kalau kita lihat kalau nggak lagi ke-trigger biasa aja ya. Ya. Ayat yang ya udah gitu dibaca. Cuma waktu itu mungkin lagi pas momennya, malamnya emang galau, ada something problem gitu yang emang kayak berat banget, nggak bisa selesai lah masalah. Ada ketemu pas lagi buka-buka kok berhentinya di ayat itu, tuh kayak langsung, oh ini berarti gitu. Nah dari situ, setelah itu, jadi nggak pernah lagi sedikit pun nganggep ada masalah datang itu berat, nggak pernah. Karena ngeyakinin tadi ayat-ayat yang bahwa Allah itu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu gitu. Betul. Jadi ya udah, setelah itu nggak pernah ada lagi ngerasa beban berat. Kalau ada merasa beban berat kan menurut manusia, ya tinggal ngadu aja. Itu sih yang bener-bener bener-bener nge-trigger banget lah sampai sekarang, detik ini pun itu yang masih diyakini sampai sekarang. Jadi intinya kita setiap ada masalah kita kembalikan kepada Allah, kita curhatkan kepada Allah gitu, Ustaz, ya. Betul. Karena ya itu tadi pasti ada jalannya di setiap masalah itu. Berarti ngomong-ngomong, antum dulu bagian apa, Ustaz? Bagian? Iya. Karena masuknya di angkatan kedua ya, masih ini. Itu dari kelas 2 SMP, megang bagian kantin. Oh, berarti dari kelas 2 SMP kelas itu 2 SMP. Hebat, bro. Dari kelas 2 udah jadi organisasi. Iya, lanjut. Bagian kantin, kelas 2. Terus waktu kelas 4, 1 SMA itu sempat, kan kalau di Arido itu ada di kelas 2 SMA-nya, kelas 5, itu ada program Kepare ya? Kepare. Ya, habis itu ke Gontor kan. Itu kan nggak ada pengurus intinya. Jadi sempat nambah pengalaman lah kalau pernah jadi bagian keamanan. Berapa jadi hari bagian keamanan. Karena di keamanan ternyata entah nggak cocok atau banyak orang gitu, diturunin jadi ketua bahasa sama pengajaran gitu. Itu sampai kelas 5 balik aja. Habis itu balik lagi ke kantin. Cuma pas naik ke kelas 5 itu diamanahinya di ketua pengajaran, ketua taklim sama ketua kantin sampai lulus. Berarti antum ini memang sudah dari kelas 2 SMP sudah belajar berorganisasi. Betul. Sampai kelas 6 yang 6. Dimana ilmunya insya Allah kayaknya sudah banyak sekali tentang keorganisasian kayaknya. Sampai antum bisa berorganisasi di dunia universitas gitu kan. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ada nggak Zat bedanya organisasi yang ada di dalam pondok dengan organisasi yang di luar? Oh, khususnya ada. Di universitas jelas beda. Gini, kalau di pondok pesantren itu kan kita berorganisasi sama santri ya. Kita membawahi santri gitu. Jadi santri itu ada kalimat ya samina wa tona gitu kan. Apa didengar ya itu yang ditaati. Itu
agak lebih gampang karena ada keterikatan itu, Ustaz. Jadi ketika kita coba tolong dong kerjain yang ini. Jadi santri tuh langsung gitu. Oh ya ke sini, oh ya ke sini. Cuma ketika kita terjun di dunia luar, khususnya anak di universitas, itu nggak bisa gitu ternyata. Kita misalkan memerintahkan, tolong dong, misalkan editin poster ini. Nggak langsung semena-mena kayak santri, oke siap. Nggak bisa. Karena mereka itu sistemnya kan ya, anak mahasiswa biasa gitu kan. Ya kan? Walaupun dia secara struktural di bawah kita, cuma kan tetap ente siapa sih gitu. Nah, jadi emang harus ada treatment sendiri untuk akhirnya mereka tuh bisa mengerjakan apa arahan kita gitu. Itu sih bedanya, karena itu jauh banget gitu. Nggak bisa yang tiba-tiba kok ente nggak mau ngerjain sih gitu. Kita pakai ego, pakai amarah gitu. Gitu kan. Kalau di pondok kan nggak ngerjain, kenapa? Ente kenapa sih? Kok nggak gini? Udah kerjain aja dulu gitu. Kalau di luar nggak bisa. Mereka harus tahu substansinya apa, alasannya perintah ini apa, hasilnya mau apa, dan arahnya kemana. Nah itu yang akhirnya bikin muter otak banget. Ya setiap arahan itu gimana caranya biar bisa diterima sama mereka dan dikerjakan dengan baik. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal di organisasi di universitas ya, ada nggak bekal yang memang bisa kita dapatkan di pondok yang dimana bekal ini akan dipakai gitu nanti ketika kita terjun di organisasi di universitas? Ada sih Ustaz. Bekal mendasar lah. Oke. Di luar itu teman-teman harus tahu bahwa ilmu public speaking itu mahal. Ana pernah coba mau sertifikasi public speaking itu 1 kali ujiannya 7 juta. 1 kali ujian? 1 kali ujian 7 juta. Itu kalau lulus, iya aman. Kalau nggak lulus, ngulang lagi. Gitu nggak bisa nih, nggak lulus, ya udah deh, nggak apa-apa, bayarannya 1 kali aja. Nggak bisa, nggak lulus ya bayar lagi gitu. Semahal itu. Dan di pondok diajarkan muhadharah secara cuma-cuma. Gitu. Itu yang kalau anak pribadi ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang akhirnya kayak ya udahlah bercanda atau dan lain sebagainya. Kalau anak serius di situ gitu. Karena ilmu komunikasi terhadap seseorang itu penting di luar. Nah, di mana dapatnya? Dari public speaking. Gitu. Di mana belajarnya? Di pondok, di muhadharah. Itu yang Anda bawa keluar sampai akhirnya mungkin bisa lah kita ngerangkul teman-teman yang lain untuk menyatukan visi dan misi kita. Jadi memang ilmu public speaking itu sangat dipakai ya di luar. Betul, amat sangat. Jadi antum-antum nih yang masih males-malesan untuk public muhadharah atau latihan pidato, kita dengar sendiri ya tanggapan dari alumni yang memang ilmu public speaking atau muhadharah itu sangat dipakai di luar gitu. Terus gini pastikan sebelum menjadi ke titik atas ya yang kita tahu antum kan sebagai presma ya. Alhamdulillah presiden mahasiswa di Universitas Tazkiyah ya. Nah pasti kan sebelum antum berada di titik itu pasti ada step-step yang harus antum laluin gitu sebelum ke titik sana. Step-stepnya apa dulu tuh saat awal mulanya sehingga antum bisa naik ke orang bisa dibilang mahasiswa nomor 1 di kampus. Dibilang nomor 1 sih enggak ya, cuman ya gimana awalnya itu ya pertama kita sebetulnya pemikiran jadi presma itu dari awal masuk kampus belum ada gitu, cuman mau aktif lah gitu kan ya, karena tadi mungkin karena bekal public speakingnya itu bekal ya bisa ngomong dari muhadharah inilah sampai akhirnya di mahasiswa itu gatel kalau misalkan ada sesuatu dan kita nggak menyampaikan pendapat tuh gatel gitu. Dari situ kelihatan, oh ini orang aktif nih. Gitu. Waktu di Tazkiyah 1 tahun pertama wajib asrama. Oh gitu. Nah di asrama itu diamanahin di ketua ibadah sama sekretaris, sekretaris organisasi asrama. Terus lanjut lagi di himpunan mahasiswa jurusan itu tadinya mau jadi ketua, cuman Ana nolak gitu kan, jangan dulu deh, coba ini dulu. Akhirnya belok ke jauh sebenarnya ke Kominfo gitu. Komunikasi informasi. Nah, dari situ ikut juga organisasi yang beda di event organizer-nya. Nah, dari situ tuh relasi banyak, habis itu sering jadi ketua-ketua event juga kan. Dari situ mulai keangkat namanya sebagai ya udah mahasiswa biasa tapi lumayan terkenal lah karena sering ketua nih. Oh, ini ketuanya ini lagi nih. Oh, ngatur ini lagi nih. Nah, dari situ baru
waktu ada mau pemilihan, kan kalau Presma di kampus itu kayak pemilihan presiden Indonesia, pencoblosan gitu. Nah, waktu pencoblosan itu nggak ada, awalnya tuh satu paslon doang, sampai akhirnya dia mundur juga, akhirnya nggak ada paslon sama sekali. Ya udah, kita coba deh gitu kan, kita coba rancang, lihat kondisi, visi misinya gimana, tujuan apa, maju. Akhirnya maju juga tuh 2 paslon gitu. Walaupun yang satu paslon itu nggak keterima karena cacat berkas gitu. Dari situlah, orang nggak mungkin langsung loncat ke atas lah. Jadi ada step by stepnya yang memang harus dirasakannya, ya melihat jam terbang masing-masing harus dirasakan secara real individualnya masing-masing gitu tuh. Oke, tapi pasti kan kalau sudah terjun di organisasi pasti padat kan saat kegiatannya. Pasti padat, terus juga di satu sisi kita juga punya kewajiban sebagai mahasiswa, harus kuliah, ada tugas. Tapi di satu sisi karena kita juga ikut organisasi jadi ada tugas tambahan. Nah, yang ingin Ana tanyakan itu bagaimana antum bisa mengatur waktu itu loh dengan waktu yang sepadat itu antum bisa atur, apakah itu pengaruh dari antum mondok atau baru belajar ketika di universitas aja? Kalau dibilang pengaruh dari pondok sih ada, karena di pondok ini kan kita dituntut berapa menit ke sini, berapa menit ke sini, berapa menit ke sini kan. Itu kan ya ada kan, kalau koreksi kalau salah saja. Dipaksa, terpaksa, biasa, bisa. Kan gitu ya. Nah, di pondok itu dari dulu itu ya, kalau mau bangun, subuh, dipaksa dulu bangun kan, tiba-tiba udah ngaji lagi, tiba-tiba udah siap-siap buat sekolah lagi, tiba-tiba udah sekolah lagi, istirahat, masuk lagi gitu. Itu yang akhirnya ngebentuk, terstruktur satu hari itu, gitu. Iya, mungkin kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kerasa. Kalau udah 4, 5, 6 tahun tuh baru kerasa tuh. Hari Senin bakal kayak gini. Hari Selasa bakal kayak gini. Udah hafal. Sampai 1 minggu tuh udah hafal. Itu yang akhirnya bisa bikin di luar itu, ketika ada 1 jam kosong, kita masukin ke situ gitu. Ini kosong. Agenda apa ya? Oh, ini nih yang belum masukin gitu. Itu yang bisa bikin manajemen waktunya mungkin akhirnya terstruktur lah. Dari pondok juga ada pengaruh besarnya gitu. Gitu. Berarti memang benar-benar berpengaruh ya. Kehidupan di dalam pondok, kita bisa mengatur waktu yang akhirnya itu bisa sangat bermanfaat sekali di luar ya. Apalagi kalau kita sudah ada di universitas dan terjun ke dunia organisasi gitu kan. Nah, tadi menyikapi yang antum sampaikan di awal, Seth, antum pernah jadi panitia apa tadi, Seth? Panitia Indonesia Syariah Economic Festival, ISEF. Apa itu, Seth? Kalau boleh tahu, pasti saya pribadi gitu, anak pribadi awam, mungkin yang penonton-penonton lain juga awam tentang hal itu. Jadi ISEF itu adalah economic festival atau event internasional range-nya yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk main panitianya mungkin ya. Ntar bekerja sama OJK, mungkin teman-teman tahu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Habis itu KNEKS, habis itu kerja sama kementerian lembaga juga, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, UMKM, Kemenkop, dan lain sebagainya lah. Nah, itu acara yang mewadahi untuk akhirnya kita bisa tahu ekonomi syariah secara luas. Gitu. Jadi di situ tuh ada talk show, ada seminar, ada business matching, pertemuan antara pembeli dari luar negeri, yang belinya itu 1 ton, 2 ton, berapa kontainer, sama penjual dari Indonesia. Gitu kita pertemukan, pembiayaan, UMKM yang mau bikin UMKM, nggak ada dana, bisa di situ gitu. Kita matchkan dengan perbankan atau instansi jasa keuangan. Pokoknya dalamnya banyak lah. Base-nya itu ekonomi syariah. Jadi memang itu acara ekonomi syariah terbesar se-Indonesia. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kita yang mengakui, tapi alhamdulillah tahun ini, kemarin tuh waktu anak panitia itu dapat rekor muri. Jadi diakui lah dari luar itu acara ekonomi syariah terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi ya kemarin juga di acaranya di JCC, Jakarta Convention Center, selama 5 hari full gitu. Itu pun ya kayak gitulah base-nya ekonomi syariah lah. Nah, itu mengikuti event-event seperti itu memang antum itu
sudah aktif dari dulu ketika santri ikut lomba keluar atau ikut apa namanya perlombaan antar asrama biasa kan di pondok pesantren itu ada lomba antar asrama itu kan entah olahraga ataupun kesenian dan sebagainya. Apakah itu juga yang mempengaruhi sehingga antum itu bisa ikut banyak kegiatan di luar? Iya, selain daripada Allah yang mengarahkan ya. Itu pun ada betul ada apa ya? Ada pengaruhnya juga dari apa yang di pondok biasa kita jalani. Acara-acara, apalagi sering jadi panitia tuh kan, siswa-siswa akhir itu kalau dari anak pribadi, nggak yang ngeluhnya yang diambil, nggak yang capeknya yang diambil, tapi bekal dari situnya. Sehingga akhirnya di luar itu bisa diaplikasiin, gitu. Jadi ketika ada pendapat, ada mau minta masukan, kita aktif, kita ini. Jadi nanti ketika ada event-event selanjutnya, itu dipercaya, oh ini orang bisa nih, jadi problem solver, gitu. Jadi pemecah masalah, sehingga akhirnya ditarik lagi ke acara-acara yang lain gitu. Oke. Berarti memang berpengaruh juga ya kita ikut. Tapi antum pernah ikut lomba apa sih di pondok? Kalau di pondok pernah waktu itu pidato pernah, habis itu retelling movie bahasa Arab. Di mana itu Sat lomba pidato? Gimana? Di mana lombanya? Lomba pidato itu di SMAN PGRI ini loh, samping Pakuan itu loh. PGRI berapa sih? PGRI 4 kalau nggak salah ya. Di situ. Itu sama Ustadz Alfian, ada Ustadz Faisal juga ada tuh. Situ. Habis itu retelling movie bahasa Arab di Pondok Pesantren Dar El Azhar. Rangkas Bitung Banten di situ. Terus ada beberapa lagi sebenarnya lupa. Cuman ya itulah yang paling diingat. Juara itu, Sat? Yang pidato enggak. Belum dapat. Kalau yang retelling movie, alhamdulillah juara 2. Masya Allah, tekan. Bahasa Inggris ya berarti itu ya? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Tapi mengenai bahasa Sat ya. Menurut antum, ketika di pondok itu lebih susah bahasa Arab atau bahasa Inggris? Sebetulnya, kalau kita lihat dari struktural itu lebih sulit bahasa Arab. Karena banyak nih komponen-komponennya kan. Kalau untuk dia berubah bahasanya. Kalau untuk kamu laki-laki apa? Kamu perempuan apa? Dia laki-laki, dia perempuan, dia dua, dia banyak gitu. Itu kalau menurut struktur lebih susah bahasa Arab gitu. Karena bahasa Inggris cuman ya udah, kamu laki-laki, kamu perempuan gitu. Nggak dibeda-bedain gitu kan. Kamu laki-laki perempuan ya udah hiu aja kan, kecuali dia laki-laki perempuan nggak sebanyak lah. Kalau di bahasa Arab mungkin nahu soro kadang kan itu yang salah satu buat santri itu pusing gitu. Antum gitu juga dulu. Iya, pusing banget udah, apalagi nahu kan di siswa akhir itu kan masya Allah dapetnya kita gurunya yang aktif gitu kan. Aktifnya dalam apa dulu nih? Kayak curiga nih. Aktifnya curiga nih. Iya, jadi ya beliau itu adalah Al-Mukarram Ustadz Dede gitu kan. Beliau ini masya Allah ini yang merubah mindset kita gitu kan. Sehingga akhirnya wah gitu, kita kan biasanya agak ya santri kan capek gitu kan, ngantuk di kelas wajar, sering tidur juga kan nih orang-orang kan. Tidur kan antum-antum. Hati-hati. Cuman kalau waktu pembelajaran beliau itu kita mau nggak bisa jadinya gitu kan, nggak bisa tidur hingga akhirnya ya udah 1-2 dapat lah ilmunya gitu kan masuk itu sih. Jadi ya kalau disebut susah mana bahasa Arab sebetulnya, cuma paradigma yang terbangun itu karena bahasa Inggris ini mungkin ikoniknya bukan di pondok pesantren, orang-orang nganggapnya di mindset mereka itu ikonik pesantren itu bahasa Arab. Ya udah akhirnya itu yang diiniin gitu. Tapi kalau di luar nih kan kita kaitkan itu yang lebih dipakai itu ilmu bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau di luar ya, di universitas atau ketika antum berorganisasi gitu. Kalau di luar itu yang paling banyak dipakai tentu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena itulah yang awal jadi bahasa internasional ya. Cuma bahasa Arab pun tidak menutup kemungkinan dipakai. Karena sekarang pun udah mulai naik nih bahasa Arab gitu. Contoh kayak kemarin deh. Ana yang di SAFE itu, panitia, salah satunya ngehandle business matching. Jadi less officer atau LO, penanggung jawab, buyer potensial dari luar. Ada yang dari Rusia, ada yang dari Arab ada yang dari
Denmark juga. Nah, itu kan kalau negara itu dari antum yang handle itu. Ada beberapa, nggak semua sih gitu. Ya. Cuman akhirnya ada satu yang sebetulnya bukan Ana. Gitu. Yang dari Jazirah Arab ini waktu itu apa ya? Translatornya nggak bisa. Ya. Nah, akhirnya ditanya lah, siapa yang bisa bahasa Arab? Nah, ada temen nyeletuk nih, Fadlan dari pondok, coba. Bisa nggak, Dlan? Insya Allah coba. Akhirnya dari situ kepake juga gitu. Akhirnya, oh ini orang bisa bahasa Arab. Jadi setelahnya juga akhirnya dipercaya gitu kan. Nambah pengalaman juga buat akhirnya nge-handle, oh orang Jazirah Arab tuh cara ngomongnya gini loh. Gitu. Itu sih. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu siar mungkin. Betul. Ya, karena antum bisa mewakili teman-teman antum untuk berbicara dengan orang Arab. Betul. Tadi akhirnya mungkin orang akan ini lulusan mana sih Fadlan gitu kan. Betul. Lulusan pondok mana gitu kan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Masya Allah gitu. Antum kalau yang Ana dengar magang di BI saat ya? Bank Indonesia, betul. Kok bisa saat? Pasti orang-orang itu pengen tempat magang itu kan yang akan berdampak untuk masa depan dia, betul, gitu, untuk relasi dia ke depannya. Betul. Nah, antum kok sampai bisa ke magang di BI loh, Bank Indonesia yang sentral itu gimana, Sat? Iya, jadi awalnya itu emang udah jadi tujuan waktu di kampus sebenarnya ya. Di kampus itu kan kita lihat kalau masuk kampus tuh nggak asal masuk ya. Walaupun tetap Taskia itu pilihan kedua karena awalnya itu kan mau ke Mesir cuma nggak jadi itu karena COVID kan. Nah akhirnya nggak mau ngulang ya udah ke Taskia gitu. Tapi tetap walaupun pilihan kedua harus mendalami di situ kan supaya akhirnya kita bisa survive lah di situ. Nah dari situ ngelihat nih, oh ini arahnya ekonomi syariah nih, gitu. Ya udah magang itu dari awal antara dua sebenarnya. Kemenparekraf ekonomi kreatif karena waktu itu emang udah pas Sandiaga Uno kan. Ini jadi emang mau ngedeketin beliau lah. Terus yang kedua Bank Indonesia gitu. Bank Indonesia ini nggak ada yang mau deketin, enggak. Kalau Kemenparekraf kan deketin pas Sandiaga karena beliau ini selain menteri pengusaha kan. Ya kemarin harta kekayaannya dicatat 11 triliun gitu. Nah ini yang mau diambil ilmunya di Bank Indonesia nggak ada. Cuman dari situ akhirnya kita tahu bank sentral di Indonesia itu seperti apa sih, khususnya di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah gitu. Seperti apa sih cara memperjuangkan ekonomi syariah itu sampai akhirnya insya Allah di 2024 nanti Indonesia jadi pusat ekonomi syariah dalam segi fashion dan food gitu. Nah makanya itu yang udah dikeker tuh dari awal sampai akhirnya ya udah kalau kita sama kayak gini deh, kita kalau bawa motor atau mobil kalau nggak ada tujuannya atau belum jelas pasti bawa motor mobilnya lama kan. Lama-lamain kayak ya adalah gitu. Menikmati gitu lah, jalan kan. Cuma kalau kita udah ada tujuan tuh walaupun macet zet gitu kan. Nah, karena udah ada tujuan itu, maka akhirnya dicari tuh gimana cara bisa masuk, gimana cara ini harus ke siapa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di Kemenparekraf ada gitu kan. Oh, caranya ke sini nih gitu. Masukin ke email ini. Di BI pun ada. Masukin ke email ini. Dan qadarullah memang diterimanya di BI. Kemenparekraf kita daftar dua-duanya. Sampai Kaprodi itu bilang, nih yakin dua-duanya. Kalau keterima dua-duanya gimana? Iya kan? Resiko loh, nolak Kemenparekraf atau BI itu dua-duanya bergengsi dua-duanya kan? Iya. Penting. Nah makanya alhamdulillahnya di Kemenparekraf tertolak, di BI yang masuk. Di BI yang masuk. Gitu. Berapa bulan Set di sana? Awalnya wajib magang itu dari kampus cuma 2 bulan. Tapi karena ada ISEF ini, ya dari Ana juga mau diperpanjang lah gitu kan ya. Sayang banget gitu. Ini acara besar banget. Kalau nggak, kita udah ikut andil, kita udah ngerancang gitu. Cuma kalau kita nggak metik buahnya agak sayang. Makanya diperpanjang sampai 4 bulan. Oh, jadi awalnya itu memang 2 bulan. 2 bulan, betul. Karena antum ikut kegiatan perancangan itu, jadi 4 bulan gitu. Betul. Oke, tadi kembali lagi ke ketika antum jadi presiden mahasiswa, Sat. Pastikan yang namanya jadi presiden, jadi kepala itu pasti ada saja yang pro dan kontra. Betul. Gitu kan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan statement antum, dengan keputusan antum ketika itu. Nah, apa sih cara antum mungkin menghadapi atau menyikapi yang khususnya yang kontra ya? Yang kontra gitu. Oke. Nah, teman-teman di sini harus tahu dulu nih, yang kontra ini kebagi jadi 2. Kontra, betul-betul kontra emang gak suka, sama kontra yang pemikirannya mungkin belum dapat. Maksudnya, misal kita bilang
ini air putih. Ya. Kalau orang kontra bilang air bening gitu. Ya. Kan nggak dapet nih kan. Maksudnya kita belum selaras itu aja. Kontranya bagus ini sebenarnya. Nah, PR-nya itu yang untuk pertama, kontra yang emang bener-bener nggak suka, biarin aja. Gitu. Karena dia emang udah jatuhnya nggak suka. Ya. Kan kata Ali bin Abi Thalib itu pernah ngomong, tidak perlu menjelaskan dirimu secara lebih ke orang lain. Ya. Karena yang membencimu tidak akan percaya itu. Dan yang betul-betul mencintaimu tidak perlu itu. Nah, makanya ya udah kalau emang bener benci mau kita jelasin bagaimanapun salah gitu. Nah, makanya kalau untuk yang nomor pertama tadi kontra ya udah dimin aja gitu. Toh nggak merubah apapun. Ya. Nah, untuk kontra yang kedua, caranya dia cuma beda pemahaman sama kita gitu. Sama kayak angka 9. 5 tambah 4 9. 6 tambah 3 9 juga. 7 tambah 2 9 juga. Jadi tidak usah menyalahkan cara dia nyampe ke 9 gitu. Nah, makanya kita harus selaraskan yang pas sama tujuan kita kemana nih. Nah, itu jadi bisa didudukin gitu kan, dimusyawarahin gimana, nggak setujunya di mana. Pun bisa coba kita arahin, oh tujuan kita ke sini loh gitu. Intinya ya baik-baik obrolin lah, komunikasi itu penting banget. Oh gitu. Masya Allah, kita tepuk tangan dulu buat Ustaz Nabilannya. Ustaz, kita minum dulu saat kayaknya antum capek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti rencana terdekat antum ini ke depannya, rencana terdekat nih kira-kira apa, Ustaz? Untuk rencana terdekat sendiri kan di kampus sudah semester 7 ya. Semester akhir nih. Udah mau masuk semester 8. Kita tahu semester akhir itu kalau di Indonesia ada skripsi. Ya. Cuman kalau anak pribadi nggak mau ngambil itu. Oh, nggak mau? Nggak mau. Ada pilihan kan, apalagi kemarin udah disahin sama Kemendikbud kan, bahwa skripsi nggak wajib. Ya. Nah, di Taskia pun mengaplikasikan itu. Cuman untuk jurusan akuntansi, kan ada jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi sendiri belum ada nih terkait detailnya apa nih gitu. Proyek seperti apa yang akhirnya bisa menggantikan, mengkonversikan si skripsi ini. Itu sih yang mau digarap. Karena kalau proyek kan harus direncanakan gitu ya. Harus mateng lah. Itu yang mau digarap sih ya dekat-dekat inilah. Gitu. Rencana nanti mungkin setelah dari selesai mungkin setelah wisuda dari Tasgia ini mau langsung nikah atau gimana? Nikah. Aduh, nikah ya. Berat banget kalau nikah nih. Kayaknya belum kalau nikah saja. Gitu. Masih lama? Enggak lah. Udah ada belum calonnya? Waduh, kayak berat banget pertanyaannya. Ini kayak teman saya nih udah lama nggak nikah, Saat kasihan. Kenapa tuh? Nggak tahu. Kelamaan jomblo kayaknya. Iya. Iya. Kenapa? Nikah ya. Nikah itu kebutuhan. Iya. Dengerin antum, dengerin. Menyempurnakan keimanan itu dengan cara nikah. Gitu. Loh. Ya. Jadi insya Allah kalau lulus itu ya coba kita selesaikan apa yang kita garap di awal dulu gitu. Baru insya Allah jodoh menyusul. Oh. Siap. Oke, tadi apa namanya kita sudah tahu saja bahwasanya dari antum yang antum sampaikan itu sampai antum ke titik sekarang itu karena memang terbiasa dari pesantren. Betul. Terbiasa di kehidupan seorang santri. Betul. Yang dimana disibukkan banyak kegiatan gitu saja. Disibukkan dengan banyak kepanitiaan gitu kan. Nah, dari kebanyakan kepanitiaan yang ada di pondok atau ketika santri itu, apa sih kepanitiaan apa yang memang benar-benar berkesan gitu di hidup antum yang itu tidak bisa terlupakan? Kepanitiaan di pondok? Ya. Waktu itu jadi ketua khutbatul arsy. Oh, ketua khutbatul arsy. KA gitu ya? KA. Di pondok itu ada pekan perkenalan kan? Ya. Khutbatul arsy itu innalillahi walhamdulillahnya anak ditunjuk jadi ketua gitu, diamanahi jadi ketua 1 waktu itu. Dan itu benar-benar dinamika banget sih. Karena dari segi anggaran, dari segi sumber daya manusianya dan lain sebagainya itu complicated banget. Nggak bakal lupa sih. Karena ya pertama gini, kenapa nggak terlupa? Kalau misalkan kita panitia di luar itu, kita panitia inti.
Ya. Adapun atasan, ya udah gitu, posisinya sama-sama panitia gitu. Kalau di pondok enggak, panitia santri, panitia ustadz gitu kan. Itu ya. Keputusan keuangan, ya kan, ngeluarin ada uang masuk dan sebagainya di ustadz. Jadi ketika kita udah mulai greget nih kan dari santrinya kayak, ayolah kita kerja gitu. Ternyata belum ada anggarannya. Atau ternyata kita harus muter otak gimana caranya tetap kerja gitu kan. Dengan meminimalisir anggaran. Dan ketika kita mau menghubungi musyrif dengan change atau apa ya, ya tantangan lah yang kita rasakan, kita nggak megang HP kan, susah buat ngubungin ustadz, itu jadi tantangan sendiri yang akhirnya nggak terlupakan sih jadi ketua KA itu. Siap. Kita tepuk tangan dulu. Ada nggak saat mungkin antum ini kan sudah banyak pengalamannya di dalam di pondok ketika jadi santri, banyak pengalaman baiknya walaupun tadi ada pengalaman buruknya yang tidak usah kita ambil yang baik-baik saja, baik-baiknya saja. Ada nggak pesan atau hal yang ingin antum sampaikan kepada alumni pondok pesantren pada umumnya atau khususnya kepada alumni pondok Arido sendiri atau kepada santri yang sekarang mungkin sedang mencari jati diri gitu, Ustaz, yang ingin antum sampaikan kepada mereka supaya bisa jauh lebih baik dari kita lah. Betul. Ya, untuk santri yang masih mondok lah ya di Arido itu, waktu itu ada wali kelas Ana ngomong gini, Ustadz Zikri, beliau tuh bilang, pelajari apapun yang ada di pondok secara general. Ya, secara umum gitu ya semuanya. Semua. Silat, pelajarin. Pramuka, pelajarin. Ada fotografer, pelajarin. Apapun itu, pelajarin aja basic-basicnya gitu. Ya. Nah, karena kita nggak tahu yang bakal ngebawa kita di luar yang mana. Gitu. Kalau Ana prinsipnya, nggak tahu kalau teman-teman mungkin berbeda, kalau Ana prinsipnya, dari santri itu dapat semua ilmunya dulu, walaupun base, di luar baru kerucutin. Mau kemana nih? Kalau masih sampai kelas 6 siswa akhir bingung, ya kita punya Tuhan yang maha tahu atas segala sesuatu kan. Tinggal sholat istihoro, teman-teman tahu caranya, insya Allah ditunjukin nih arahnya kemana. Bukan karena dimimpiin, enggak, jalannya dimudahin. Itu untuk yang masih santri. Untuk yang alumni ya mungkin teman-teman udah punya jalannya masing-masing, udah sukses di jalannya masing-masing. Coba mungkin ada 1-2, ya walaupun teman-teman selupa apapun dengan rumah, ini tetap rumah kita yang bisa menjadikan kita dididik sekarang. Gitu. Betul. Jadi coba untuk tidak lupa kesini silaturahmi, ya seenggaknya bantu-bantu lah. Kalau nggak bisa silaturahmi banget, teman-teman alumni juga sering share poster gitu kan. Di situ ada untuk pendaftaran santri baru dan sebagainya, itu kita bisa bantu juga dengan cara gitu. Apapun itulah, pokoknya coba jangan lupa dengan rumah. Betul. Jadi kita jangan sampai pernah lupa dengan tempat di mana kita didik gitu kan. Betul. Kalau seingat Ana itu Ana pernah dengar, jadi ibu kita itu orang tua itu ada 2. Ada orang tua ideologis, ada orang tua biologis. Koreksi saat kalau Ana salah. Orang tua ideologis adalah tempat di mana kita dididik, tempat di mana kita menimba ilmu, tempat di mana kita mencari jati diri. Tapi kalau orang tua biologis itu orang tua kandung kita sendiri tentu. Nah, maka dari itu yang seperti yang tadi Ustadz Fadlan sampaikan, kita sebagai alumni pondok pesantren kita, di mana tempat kita menimba ilmu, tempat di mana kita menuntut ilmu, jangan sampai kita lupa dengan tempat di mana kita dididik, tempat di mana kita bisa sampai pada titik ini mungkin saat gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya pembicaranya ini sebenarnya ini. Terus satu lagi. Tadi kalau mendengar cerita dari antum kan ikut di organisasi kampus ya, jadi presiden mahasiswa, pasti relasinya banyak pasti kan? Insya Allah. Dengan kampus-kampus lain. Bahkan kelasnya bukan provinsi lagi, kayaknya sudah negara, sudah satu Indonesia, antum relasinya sudah cukup kemana-mana, ditambah dengan tadi kepanitiaan ISF itu ya. Nah, ada nggak satu cara atau tips dari antum supaya
memperkuat relasi gitu kan. Supaya kita itu bisa sadar relasi itu sangat-sangat penting bagi hidup kita di masa depan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngebangun relasi, pertama teman-teman yang harus dilakuin adalah pede gitu kan. Jangan takut salah, jangan malu gitu. Coba mulai dulu aja, tapi sambil mengamati. Nah ini banyak orang-orang yang coba mulai, tapi lupa mengamati. Jalur mulainya seperti apa, track ke depannya kayak gimana, yang nemen udah aja terabas aja gitu kan, ngalir, itu bahaya. Karena nggak bakal dapet relasinya gitu. Sambil amatin, yang kita temuin siapa, karakternya seperti apa, cara buat komunikasinya kayak gimana, gitu. Ada yang orang-orang manajer saya pun di Bank Indonesia itu asik banget orangnya, asik banget. Emang nge-treat kita bawahannya itu se-friendly itu gitu. Nah, kita bisa kan kayak nih orang emang friendly banget nih. Ya udah cara ngedeketinnya pun ya kalau misalkan dibecandain ya nggak usah berperan gitu kan. Gitu. Tapi ada juga atasan-atasan yang akhirnya serius gitu bawaannya. Ya kita nggak usah bercandain gitu. Tinggal akhirnya memilih bagaimana cara kita nge-treat seseorang. Insya Allah orang itu bakal nge-treat kita balik sebagaimana kita berikan gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi PR teman-teman. Ketika kita memulai mau pede nih, ngambil relasi, kita analisa orangnya seperti apa, jalan ke depannya kayak gimana, hambatannya apa. Nggak itu aja yang dianalisa, tapi cara penanggulangannya gimana gitu. Nah, jadi supaya kita ketemu orang itu, orang ini serius, ya udah serius, jangan bercanda. Orang ini nggak suka diginiin, nggak usah gitu. Toh kita nyari relasi kan karena untuk ya masa depan lah gitu kan salah satunya. Nah, jadi ya udah kita perbanyak relasi itu. Jangan lupa juga kalau kita sama yang ya diajarin juga lah di pondok cara ngebedain komunikasi sama yang lebih tua, yang seumuran ataupun yang lebih muda gitu kan. Ya intinya kita jadi orang santun, jadi ya nggak usah inilah. Kecuali kalau mungkin emang orang friendly banget ya petantang-petantang nggak apa-apa, cuman jangan terlalu over lah gitu sih. Tepuk tangan dulu Ustaz Fadlan. Khusus pemirsa, kalau kalian antum-antum ini pengen seperti Ustadz Fadlan yang sudah lebih banyak relasinya, yang sudah banyak ilmunya, maka bergabunglah di Pondok Pesantren Modern Sentul saja. Coba kasih kesannya dulu Ustadz buat pemirsa audiensnya supaya apalagi yang sekarang masih mencari tempat pendidikan, yang dari SD mau lanjut kemana dia? SMP-nya atau mau sedang mencari pondok pesantren supaya meyakinkan mereka itu bisa masuk pondok pesantren khususnya di Arido. Jadi teman-teman di luar itu segunjang-ganjing itu dinamikanya. Ibarat kalau di laut itu seombaknya sebesar itu gitu. Nah, iya kita betul nggak menutup kemungkinan yang sekolah biasa itu bisa survive di luar, betul. Cuma alangkah baiknya untuk yang akhirnya memikirkan juga bagaimana akhirat dan lain sebagainya. Kan tujuan kita gini, kalau pernah dengar ceramah Ustaz Adi Hidayat, beliau itu pernah bilang, cari apa fashion kalian, itu yang kalian pakai nanti untuk mencari ridho dan rahmat Allah. Gitu kan. Nah, makanya apapun yang kalian mau gitu, tapi inline-kan itu dengan rahmat dan ridhonya Allah gitu. Nah, jadi saran saya itu ya terbaik di pondok pesantren. Terlepas dari pondok pesantren manapun itu, khususnya kalau bisa ya kalau mau lebih baik ya coba di sini dan struggle dengan lebih baik gitu. Pilih aja sesuai memang hati gitu kan, karena pondok pesantren di hati gitu. Toh amanah tidak pernah menyalahi pundaknya gitu kan. Jadi ya udah coba dipilih, coba dilihat kalau bingung istihoroh gitu kan. Toh ustadz-ustadz di sini juga setahu ana gitu kan, dulu tuh kenapa bisa masuk sini juga karena komunikasi dengan ustadznya bagus. Betul. Jadi ketika ditanya ini jawab dan lain sebagainya gitu sih. Oke Ustadz, kita terima kasih banyak atas informasi, atas sharing pengalaman antum sehingga bisa meyakinkan kita semuanya bahwasanya kehidupan di pondok pesantren itu memang sangat berpengaruh di kehidupan kita yang akan datang. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ustaz Fadlan semuanya. Oke, ini saja mungkin
podcast atau wawancara sharing session kita bersama Ustadz Fadlan. Nanti akan ada banyak narasumber yang menarik lagi ke depannya. Tetap pantengin channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya. Oke, Ana Fahmi, Ustadz Fadlan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kontribusi, atas tontonannya sampai akhir. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, kami mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.